A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ini pada riwayat yang ketiga ya. Kita lebih fokuskan pada penyerobotan lahan pribumi keluarga besar Nawisan, yang ini pada awalnya menaungi bapaknya Asep Makmun yang bernama Ahya. Nah, ini pada bagian pertama udah kami sampaikan ya, masalah ini surat yang dari BPN tahun 1983. Selanjutnya kemarin udah saya sampaikan ini ya. Nah, ini terus kayak kaitannya ini masalah penyerobotan lahan. Nah, ini kan jadi pada 1800-an kan Nawisan kan di sini. Ya, Nawisan di sini kan. Keluarga besar Nawisan itu di sini. Terus setelah Indonesia merdeka, ini dikuasai kembali oleh pribumi kan. Nah, habis itu 1956 ini secara ini kan di pribumi itu ditempat-tempatkan kan di sini untuk mengintensifkan lahan penggalian pasir yang di sini. Ini pabriknya Simongan, ya, pabriknya Simongan di sini. Itu 1900 sekitar 1950-an. Beberapa tahun kemudian, sekitar 10 tahun 20 tahun kemudian, si pribumi ini kedatangan tamu atau mengundang tamu yang mana ikut serta menggali pasir yang bernama Ahya. Ini saya koreksi lagi ya, Ahya itu kakaknya dari Ada. Nah, Ahya itu bapaknya Asep Makmun atau mertuanya Didi Koswara. Jadi Ahya itu ikut serta menggali pasir, terus dikasih kerjaan itu, dikasih naungan di sini. Ya, dikasih naungan di sini. Sini ya kan. Nah, ini buktinya AJB ini dikeluarkan oleh kelurahan. Ini Tommy ini suaminya Rokaya. Jadi suaminya Rokaya itu pribuminya. Jadi Rokaya itu keluarga besar Nawisan. Rokaya itu anaknya Tama itu anaknya Neoko Hasim. Nah, Neoko itu anaknya Nawisan. Jadi keluarga besar Nawisan. Pada bagian pertama udah sedikit banyak kita udah jelaskan ya. Pada bagian ini kita lebih fokuskan pada penyerobotan lahan ini. Nah, di sini dituliskan bahwa MW Karta tanggal seginian, terus secara tertulis itu melakukan jual beli ke Tommy. Nah, terus korelasinya ini pihak mafia tanah, oknum masyarakat dan oknum tokoh masyarakat, tokoh agama, juga oknum warga ini melakukan, istilahnya dibantu oleh pihak-pihak aparatur dan juga oligarki, diduga kuat Iwan Surjadi dan PT Batu Nunggal
Nah, ini melakukan penyerobotan di sini. Jadi ini lahannya Tommy yang saat ini itu ahli warisnya itu almarhum Isoma kan putrinya, terus selanjutnya anak-anaknya Wisoma sama Jenal, itu kan. Tapi pada kenyataannya ini dilakukan penyerobotan. Nah, sini ini serobotan, ini serobot. Jadi ini kemarin udah saya sampaikan oleh penyerobotan lahan-lahan. Terus kemudian itu di sini. Oke. Dan ini pun berlanjut ke sini. Terus apa korelasinya dengan sidang gugatan ahli waris Muller FS Dagolos? Nah, dari sini ini diatasnamakan Didi Koswara. Nah, dari Didi Koswara itu entar diberikan peranan oleh jaringan mafia tanah ini sebagai tokoh pribumi, gitu, tokoh tuan tanah pribumi. Jadi seolah-olah Didi Koswara itu tadi punya sertifikat ini, ya kan? Padahal nyerobot kan? Padahal ini punya Tommy yang anak turunannya Wis, habis itu anak turunannya putra putrinya Wis sama Jenal, misalkan Lukman. Nah, terus nyerobot lagi di sini. Ini diatasnamakan Ismail Tanjung sama Didi Koswara. Jadi titik poinnya Didi Koswara itu sama jaringan mafia tanah ini dikasih peranan sebagai seolah-olah tokoh pribumi tuan tanah gitu, yang ntar diskenariokan akan digugat. Nah ini, nah habis itu ya kan, jadi ini saya sambungkan korelasinya ya. Dibuatkan PBB seluas 15.000 meter. Dibuatkan PBB seluas 15.000 meter. Nah, dari situlah PBB yang seolah-olah 15.000 meter ini dikuasakan ke Asep Makmun, habis itu ke Deddy Muhammad Saad. Ya. Jadi korelasinya itu tadi ya. Korelasinya penyerobotan lahan ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat banyak untuk skenario mafia tanah saling gugat di konflik Dagolos ini. Memberikan gambaran bahwa Didi Koswara itu tuan tanah pribumi. Makanya dalam pembelaan silakan cek berkas di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi atau peninjauan kembali. Itu disebutkan bahwa tergugat pertama Didi Koswara itu paling lama seolah-olah. Padahal ini kan akadnya itu tadi. Jadi riwayatnya Didi Koswara itu kan numpang di mertuanya kan. Ya kan? Sementara mertuanya sendiri itu juga numpang. Jadi akadnya bukan pemilik. Jadi kesepakatannya itu bukan pemilik, tapi numpang di sini. Ya kan? Nah, adapun ini juga pernah kami sampaikan ya. Jadi ini begitu ini aja udah nggak terima ini
Nah, ini lahan Asep Makmun. Ada lahan Asep Makmun sekitar sekitar 200-an meter ini. Sekitar 200, lebih kurang 200 meter lah. Ini udah didaftarkan di ini ya. Nah, dari situ kaitannya kemarin yang surat dari BPN itu tadi. Jadi pihak oknum warga, oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh agama ini ntar kemudian hari diajak kerjasama ya ini tadi mengituin lahan yang sekian luas ini ya, ini ya. Dan itu dimulai pencitraan, membuat tokoh pribumi tuan tanah. Jadi warga Dago Los RW 2 yang notabene pendatang kan nggak paham siapa. Kan pahamnya itu dia punya sertifikat di sini, padahal kan nyerobot. Jadi padahal kan nyerobot, punya sertifikat di sini. Terus punya PBB. Ini. Nah, ini dalam pembelaan di pengadilan negeri itu disebutkan Asep Makmun sebagai pembela Sidentil mewakili warga Dagolos nyatakan bahwa ini dulunya bapaknya atau Didi Koswara. Nah, ini yang dimaksudnya ini. Nah, ini yang kami sampaikan. Warga kampung Cirapuan dan pemerintah dirugikan mulai dari 100 miliatan. Karena ini disembunyikan. Padahal ini nggak dipegang. Apa ya maksudnya gimana nggak dipegang? Jadi PBB memang bukan merupakan surat tanah. Akan tetapi ini oleh jaringan mafia tanah ini digunakan sebagai jaminan, seolah-olah jaminan transaksi lah ya. Ini nggak dipegang maksudnya udah ke sini. Nah, ini kayak kaitannya, ini korelasinya dengan pihak-pihak tertentu. Adapun yang diduga kuat oligarkinya Iwan Surjadi. Nah, itu tahun 2008 kan aktif kembali. Nah, ini korelasinya bahwa dugaan kuat pihak tergugat sama penggugat pun kerjasama. Ya kan? Jadi waktu Iwan Surjadi kesini yang diwakili oleh pengacara timnya Bob Nainggolan yang beralamat Jalan Sumatera, itu tahun 2008. Coba periksa ini aktivitas pihak tergugat ya. Sementara 2008 pun aktivitas pihak penggugat pun ada. Coba periksa berkas pengadilan negeri dan berkas pengadilan tinggi atau mahkamah atau kasasi. Sama kan? Itu aktif sampai 2014, 2015. Saya Muhammad B. Yaman juga sering menyaksikan bersama-sama dengan Asep Makmun, CS. Jadi yang lebih paham di masalah gugatan itu bukan penggugat tapi penggugat. Nah, dari sini, gitu ya. Jadi kembali lagi ke masalah ini. Oh, ini berkas ini 28 aktif ini ya, yang kemudian dari Iwan Surjadi. Nah, ini Bob Nainggolan, ini tanggalnya. Ini diduga kuat oligarkinya. Jadi pemodalnya, investornya. Jadi otak dari jaringan mafia tanah saling gugat ini yang belum muncul ini. Ya kan, di sini ini kita sampaikan ini yang belum muncul. Ini PT Batu Nunggal Indah
Nah, yang nyebut itu yang ngasih keterangan malah ini pengacaranya ke saya. Kenapa saya mendapatkan keterangan ini? Karena yang bersangkutan berusaha ngajak kita kerjasama, gitu. Dan juga perlu kita sampaikan bahwa proses pengadilan ahli waris Muller, F.S. Dagolos, itu kita jauh-jauh hari udah memperkirakannya. Gitu. Kita juga udah alhamdulillah warga sudah juga dikumpulkan. Ya. Titik poinnya kembali lagi ke masalah ini tadi ya. Jadi ini awal mula Didi Koswara itu diskenariokan menjadi tokoh pribumi tuan tanah gitu. Yang kemudian korelasinya sama gugatan ahli waris Muller F.S. Dagolos, Didi Koswara ini kemudian seolah-olah pihak yang paling kuat untuk melindungi warga tergugat gitu. Jadi situ korelasinya ya. Nah, jadi ini jadi satu sisi oknum warga ini udah mendapatkan keuntungan dari oligarki atau pemodal atau investor jaringan mafia tanah ini yang saling gugat dengan mendapatkan sertifikat di sini. Ini kita belum mendapatkan sertifikat ini. Ini kita mohon pemerintah melakukan pengecekan. Kita cuma tahu nomornya ini. Ini. Jadi RT 07 RW 1 Kampung Cirapuan, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung 40135. Sekarang nomornya Cirapuhan nomor 33. Ini yang diserobot ya. Ini yang kita mohonkan supaya ini dihapuskan. Jadi ini kasusnya bukan hanya konflik Dagolos F.S. ahli waris Muller aja. Nah, ini juga rentetan sebelum itu udah banyak. Ini sini, terus ini tadi PBB sini. Ini padahal wilayahnya RW 1 ya. Kita sudah juga mengajukan keberatan ke pemerintahan dalam hal ini Lurah Dago. Pak, mohon maaf, ini masalah batas bagusnya ditegaskan. Nah, dari situ kita mengingatkan seolah-olah mengantisipasi mafia tanah ini tadi agar tidak juga udah mengacak-ngacak wilayah. Dan untuk kepentingan ini juga yang bersangkutan mengacak-ngacak wilayah ini. Nah ini habis itu kan udah ada kesepakatan tahun 99 itu sebenarnya sini. Nah sebelum tahun 1999 itu batasnya sini. Nih ini. Ketika sekitar tahun 70-an lah, tahun 70 80-an lebih kurang itu ini sini. Jadi ini RW 1. RW 1 tadinya RT 7 itu masuk ke RT 4, terus ada pemecahan. Ini RW 2. Nah, sini RW 2 ya. Nah, dari sini jaringan mafia tanah ini seolah-olah membuat bingung. Dan ini kita sudah sampaikan ke Lurah Dago, mohon dipertegas batasnya. Karena memang sengaja diskenariokan biar terjadi chaos, biar terjadi keadministrasiannya biar kacau gitu. Ini mana wilayahnya gitu ya.
Nah, di sini ini tahun 2008 2009 Apu Sukendar itu ada kesepakatan dengan pihak Hotel Wirton Dago. Nah, ini ntar mohon Hotel Wirton Dago manajemennya juga dipanggil. Jadi kaitannya sama ini pertanahan ini, dia melakukan chaos. Jadi galian pembangunan hotel, galian pondasi pembangunan Hotel Wirton Dago itu dibuang di sini. Ya, begitu dibuang di sini, yang tadinya masyarakat mendayagunakan untuk fasilitas umum yaitu lapangan bola, itu kan terjadi chaos. Akhirnya kan masyarakat nggak mau. Sampah masuk lagi. Jadi banyak pihak-pihak nggak jelas masuk lagi. Nah, dari sini ntar kan kalau ada apa-apa dia dijadikan benteng, dijadikan tameng. Sementara masalah hak pertanahan tetap dikuasai oleh jaringan mafia tanah. Ya. Itu jadi kemarin ada kerusuhan dengan polisi. Kita nggak heran. Tahun-tahun sebelumnya juga skenarionya lebih kurang seperti itu. Jadi tahun 2008 2009 memanfaatkan nyewa mobil truk TNI, yaitu tadi untuk mengkeoskan di wilayah sini. Nah, ini yang saya katakan, yang ini yang disembunyikan itu ya. Seolah-olah disembunyikan, dalam hal ini disembunyikan apanya ya? Surat-suratnya lah. Jadi seolah-olah nggak ada di sidang gitu. Dalam artian yang namanya mafia memang kan agak memang harus jeli diiniin ya, diperiksa dan ituin. Jadi kan nggak ada di pihaknya, tapi dijadikan pembelaan. Jadi kan dari Deddy Koswara kan ke ini Deddy Muhammad Saad. Jadi intinya kan udah ke pihak lain gitu kan. Nah, dari situ pihak lain yang dapatkan pihak lain. Nah, pihak lain ini korelasinya ini ya jaringan ini tadi. Dengan kata lain, penggugat kalah pun itu masih punya simpanan itu gitu. Inti poin yang kami sampaikan. Kayak alhamdulillahirrabbilalamin ya. Dalam bagian 3 ini kita fokuskan skenario jaringan mafia tanah ini menjadikan Deddy Koswara sebagai tokoh sentral, menjadikan atau memberikan peranan tokoh sentral pribumi tuan tanah. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kita sambung lagi ke selanjutnya. Ini bagian 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.